Kita akan informasi berikutnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ia mengungkap keputusan itu terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Pemirsa, video amatir warga merekam detik-detik ambruknya sebuah ruko akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat, Badung, Denpasar, Bali. Kita lihat hingga merubuhkan bangunan ya pemirsa. Akibat peristiwa ini 4 orang dalam satu keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 2 lainnya selamat. 2 orang yang meninggal akibat ruko ambruk. 5 orang lainnya menjadi korban dalam musibah banjir bandang menerjang bantaran Sungai Tukat, Badung. 1 korban meninggal ditemukan di dam estuari, sementara 4 pedagang pasar Badung masih dalam pencarian. Dua lagi atas nama Farwah dengan siapa? Taslim. Itu satu keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak ya? Tidak hanya di Denpasar, 2 warga meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang rubuh saat hujan deras mengguyur Kabupaten Gianyar, Bali. Salah satu korban yakni nenek
berusia 70 tahun. Saat kejadian, korban bersama 3 cucunya tertidur lelap di kamar. 3 cucunya dilaporkan selamat. Korban lainnya berusia 87 tahun tertimpa tembok bangunan saat tengah pergi ke kamar mandi. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan namun tidak selamat. Petugas gabungan terus mendata korban terkait dampak bencana alam. Wilayah Gianyar itu telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam yang tentunya masih kami datakan di setiap desa. Kemudian yang kejadian yang tadi pagi berkaitan dengan korban yang meninggal itu masih kami data ada 2 orang. Sementara itu pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda melalui drone dari udara di Jembrana, ini situasinya banjir sudah menutupi sebagian jalan bangunan di sana ya. Di Jembrana 2 orang dilaporkan meninggal akibat banjir. Petugas gabungan juga diterjunkan mengevakuasi warga terjebak banjir. BPBD Kabupaten Jembrana mencatat 19 titik bencana banjir tersebar di berbagai desa. 1.000 lebih rumah warga terendam banjir. Banjir juga menutup akses jalan desa maupun jalan nasional. Tidak hanya di Bali, pemirsa, bencana banjir juga menelan korban jiwa di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. 3 orang dinyatakan tewas, sementara 4 lainnya masih hilang. Dan ini adalah proses pencarian petugas dibantu warga, pemirsa, untuk mencari 4 korban hilang akibat banjir bandang yang mengguyur Desa Sewu, Kabupaten Nagekeo. Pencarian dilakukan secara manual dan tanpa alat berat. Dilaporkan 3 korban meninggal dunia, 1 keluarga, ayah, anak, dan juga mertua. Ketiganya ditemukan sudah tidak bernyawa dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Banjir bandang membuat 11 rumah warga di dekat sungai hanyut terbawa arus banjir. Puluhan hektar sawah hancur total. TNI, Polri, bersama tingkat kecamatan, tingkat desa, dan unsur masyarakat, semua bahu-membahu melaksanakan pencarian korban yang dinyatakan hilang saat ini, tapi belum menemukan hasilnya. Saat ini bantuan juga dari Rombongan Basarnas juga tentunya terkendala dengan akses jalan masuk ke Mokomu yang sementara ini masih putus. Jadi kami masih